Terjebak pernikahan dengan CEO oleh Tusya Rima. Bab 5. Pelayan jelek. Hah? David? Mengapa dia melakukan hal ini? Banyak pertanyaan yang berputar di kepalanya, membuat Eliana semakin bingung. Tidak ingin membuat pelayan itu kesulitan, Eliana akhirnya mengiyakan. Baik, aku akan segera turun. Setelah itu, pelayan David pun pergi meninggalkan Eliana. Ketika Eliana kembali masuk ke dalam kamar, tiba-tiba terdengar dering ponsel dari atas meja rias. Ia segera mengambil ponsel dan melihat nomor asing di layar ponselnya. Eliana sedikit ragu untuk mengangkatnya. Apakah ini kakek? Tapi semua nomor orang suruhan kakek dan Yudis sudah aku blokir semua. Tidak mungkin mereka menghubungiku lagi. Terdiam beberapa saat, dering ponsel itu pun kembali terdengar. Tidak mungkin Eliana terus mengabaikan panggilan itu. Dengan penasaran, ia segera menekan tombol hijau pada layar. Halo? Sapanya dengan ragu. Terdengar suara wanita paruh baya dari seberang telepon. Apa benar ini dengan Eli? Bahkan dirinya sudah lupa dengan nama samaran yang ia buat sendiri. Iya, saya sendiri, jawab Eliana pelan. Apa benar kau yang mengirim pesan menawarkan diri menjadi pelayan pada kami? Oh itu, ya tadi saya yang mengirim pesan. Apa pekerjaan itu masih ada? Tanya Eliana dengan khawatir, namun juga merasa lega. Tadi pagi setelah sarapan, Eliana melihat sebuah lowongan pekerjaan menjadi asisten rumah tangga di internet. Ia mengisi data diri dan mengirimnya ke nomor yang tertera di sana. Sekarang, pihak dari sana menghubunginya. Apa itu karena aku diterima kerja? Eliana mulai menebaknya. Walau bekerja sebagai pelayan, untuk saat ini hanya pekerjaan itu yang cocok dengan keadaannya. Eliana tidak punya pilihan lain. Terdengar wanita parubaya itu mengiyakan. Ada. Bagaimana jika sore ini kami jemput? Hah? Sore ini? Apa itu tidak terlalu cepat? Batin Eliana. Bagaimana Eli? Apa kau siap? Tanya orang di seberang telepon itu lagi ketika tidak ada jawaban dari Eliana. Oh iya, tentu saja aku siap, jawab Eliana dengan segera. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Ia tidak boleh melewatkannya begitu saja. Baik, nanti saya akan meminta sopir untuk menjemputmu. Di mana alamat rumahmu? Eliana mulai bingung. Ini pertama kalinya ia tinggal di kota Paris. Jadi, tidak tahu alamat lengkap rumah David. Tunggu sebentar. Eliana berlari keluar kamar, mencari asisten rumah tangga untuk menanyakan alamat rumah ini. Tanpa rasa curiga, asisten rumah tangga itu segera memberitahu alamat lengkap kepada Eliana. Baik, saya sudah mencatatnya. Nanti ada sopir yang akan menjemputmu, ucap wanita di seberang telepon itu pada Eliana. Baik, terima kasih Bu,
balas Eliana dengan rasa hormat. Setelah itu, sambungan telepon pun terputus. Di kantor perusahaan Demino, yakni sebuah perusahaan otomotif yang menguasai pasar di jalanan benua Eropa berbasis Wolfsburg, milik keluarga David, Edwin membacakan sebuah laporan tentang bisnis yang baru mereka jalankan di kota lain. Karena minggu kemarin David melewatkan rapat yang sangat penting demi menolong Eliana, jadi agenda pembukaan cabang itu sedikit terganggu. Tuan, pembukaan acara minggu kemarin cukup bagus. Kita hanya perlu meningkatkan pemasarannya saja di internet, agar produk kita bisa tercium oleh semua kalangan. Oke, kau atur saja semuanya, balas David dengan enteng. Lalu, ia bangkit dari duduknya, mengambil jas yang tergantung di samping, kemudian segera memakainya. Sekarang aku harus pergi dulu. Masalah kantor, aku percayakan semuanya kepadamu. Tambah David lagi setelah dirasa pakaiannya cukup rapi. Aku harus pergi keluar dulu, ucap David sambil berjalan menuju pintu keluar, melewati asistennya yang masih berdiri di depan meja. Melihat tuannya pergi, Edwin segera bertanya, "Anda mau pergi kemana, Tuan? Maukah saya antar?" Edwin merasa heran. Sore-sore seperti ini, tuannya mau pergi kemana? "Biar saya mengantar Anda, Tuan," ucap Edwin lagi. Ia bersiap mengikuti langkah tuannya pergi keluar. Edwin tidak bisa membiarkan tuannya mengendarai mobilnya sendiri, karena itu tidak pernah terjadi. Biasanya, David selalu diantar dan dikawal oleh Edwin, serta beberapa orang bodyguard kemanapun dia pergi. Tapi sekarang, terdengar David menolak. "Tidak perlu, sendiri saja. Aku ingin mencari tempat yang bagus untuk acara nanti malam." Sudahlah, aku pergi dulu," ucapnya lagi. Lalu, David benar-benar pergi. Edwin terdiam, tidak lagi mengikuti David karena tuannya itu sudah menolak. Kenapa Tuan tidak mencari tempat makan yang bagus dari internet saja? Tidak perlu membuang-buang waktu berkeliling untuk mencarinya sendiri, kan? Sejak kapan Tuan David menjadi bodoh seperti ini? Gumam Edwin dengan perasaan aneh. Ia tidak mengerti dengan pola pikir tuannya. Mempersulit hal yang jelas-jelas sangat mudah. Di sore hari, ketika David sudah kembali ke rumah, ia mendapati rumahnya sepi. Kamarnya pun terasa dingin, seolah tidak ada kehidupan di sana. Ia mencari ke setiap sudut rumah besar itu. Namun, Eliana tidak ada. Di mana gadis itu? Dengan langkah cepat, David menuruni anak tangga. Ketika sudah tiba di lantai 1, ia bertanya pada pelayan tentang keberadaan Eliana. "Di mana, Nona?" Maaf, Tuan. Nona baru saja pergi," jawab pelayan itu dengan sopan sekaligus gugup. "Apa? Pergi? Pergi kemana maksudmu?" sergah David dengan perasaan tidak tenang. "Maaf, Tuan. Saya kurang tahu. Tapi sebelumnya, Nona menanyakan alamat rumah ini. Baru saja seseorang datang menjemputnya."
Apa? Dijemput? Menanyakan alamat rumah? David terkejut mendengarnya. Untuk apa Eliana menanyakan alamat rumah ini? Tanya David pada dirinya sendiri. Lalu David bertanya kepada pelayannya lagi. Siapa yang menjemput Nona? Pria atau wanita? Pelayan itu terlihat sangat gugup. Ia bisa merasakan emosi David ketika mengetahui Eliana sudah pergi. Cepat katakan, bentak David, merasa kesal dengan kelambatan pelayannya. Pria atau wanita? Seorang pria, Tuan. Sebelum pergi, Nona meminta pakaian dari tukang kebun, jawab pelayannya dengan cepat. Pelayan itu takut tuannya akan marah lebih dari ini jika tidak segera dijawab. Apa? Meminta pakaian dari Pak Min? Tanya David, semakin tidak mengerti. Padahal, jika Eliana menginginkan pakaian pria, dia bisa mengambilnya dari lemari David, kan? Mengapa harus memintanya pada tukang kebun? Apa jangan-jangan pakaian itu untuk pria yang menjemputnya? Tebak David dalam hati. Ia merasa marah, juga kesal jika sampai itu benar. Sial! Tanpa bertanya lagi, David segera berlari keluar. Ia masuk ke dalam mobil, lalu menginjak pedal gas dengan kuat. David pergi mengendarai mobilnya dengan cepat, menyusuri setiap sudut kota itu dengan perasaan yang benar-benar sangat kesal. Satu hari telah berlalu. Eliana dengan rambut yang digulung ke atas, wajah yang terlihat sangat kusam, dan tahi lalat besar di pipinya, mengenakan pakaian lusuh, kaos oblong besar dan celana panjang, berdiri di ruang makan majikannya. Ini adalah hari pertama dirinya bekerja di rumah keluarga Alex Danu. Eliana harus memperkenalkan diri di depan semua orang atas perintah Ibu Mary. Selamat pagi semua, perkenalkan, nama saya Eli dari Kota Layang. Saya sengaja datang ke kota ini untuk mencari pekerjaan. Saya bekerja selain ingin mendapatkan uang, juga karena saya tidak punya tempat tinggal dan juga tidak punya makanan. Ucap Eliana dengan polos. Ia menundukkan kepala seolah malu dengan keadaan dirinya sendiri. Terdengar cibiran dari seorang wanita yang duduk di meja makan. Pantas saja lusuh seperti ini. Ternyata dia datang dari Kota Layang. Apa kau tinggal di pelosok kota itu? Sungguh sangat menyedihkan. Hus, Isabel, jaga ucapanmu. Sergah Alex pada putri tunggalnya. Dia di sini hanya untuk bekerja, bukan untuk menjadi model. Lebih baik kau cari pakaian yang sudah tidak terpakai untuk Eli. Tubuh kalian sama-sama kurus. Pakaianmu pasti cukup di tubuh Eli. Mau kan Eli? Tanya Alex pada Eliana. Ia tidak terlalu menyukai pakaian yang dikenakan oleh pelayannya saat ini. Terlihat seperti gembel dari jalan. Eliana tersenyum. Tidak apa-apa Tuan, nanti saya akan memakai seragam pelayan. Walau wajah dan penampilan Eliana terlihat sangat lusuh, namun senyumannya terlihat sangat manis. Dari ruang keluarga, tiba-tiba datang seorang pria sambil memegang ponselnya. Tuan, tadi ada telepon dari keluarga Demino. Seru asisten pribadi Alex dengan tergesa-gesa. Ia menghampiri Alex
dan berdiri di sampingnya. Tuan Besar Demino mengatakan putranya sudah setuju dengan perjodohan itu, ucapnya lagi pada Alex. Berita itu membuat semua orang terkejut, tidak terkecuali Alex. Apa katamu tadi? Tuan muda setuju dengan perjodohan ini. Bukankah sebelumnya pria itu selalu menolak? Alex merasa ini sebuah mimpi, juga sangat bahagia dengan kabar baik ini. Mengapa sekarang pria itu setuju untuk menikah? Tanya Alex ragu. Ia berpikir sejenak. Apa mungkin dia baru menyadari betapa menariknya putri kami, Isabel? Tebak Alex dengan bangga. Senyum penuh kemenangan tidak pernah menghilang dari wajahnya. Tentu saja itu benar. Istrinya, Nosy, mengiyakan. Juga sangat senang dengan kabar baik ini. Padahal selama ini, ketika Alex dan Tuan Demino ingin menjodohkan anak mereka, pria itu selalu menolak. Dia beralasan masih ingin sendiri. Tapi sekarang, tiba-tiba pria itu berubah pikiran. Seolah ada keajaiban datang menghampiri keluarga Alex yang sedang terlilit utang pada perusahaan Demino. Semuanya menjadi sangat mudah dengan bersedianya pria itu menikahi Isabel. Alex berkata pada Vance, asisten pribadinya, "Atur pertemuan kita dengan Tuan Besar Demino. Lebih cepat, itu akan lebih baik." "Baik, Tuan." Satu bulan telah berlalu. Hari ini adalah hari di mana Isabel, anak sang majikan, akan melangsungkan pernikahan dengan seorang pria dari keluarga Demino. Semua anggota keluarga pun sudah berkumpul di aula Hotel Bintang 5 untuk menyaksikan bersatunya kedua insan manusia ini yang belum pernah dipertemukan sebelumnya. Dekorasi mewah terpasang sangat indah di aula gedung hotel. Tempat pesta berlangsung. Dengan cahaya lampu putih terang menyala di setiap sudut ruangan. Sekarang, hanya tinggal menunggu mempelai wanita selesai, memakai gaun pengantin, acara pun akan segera dimulai. Di kamar hotel, Eliana menarik resleting gaun pengantin Isabel yang ada di bagian belakang. Hingga gaun mewah itu terpasang sempurna di tubuh Isabel. Setelah itu, Eliana mundur 2 langkah guna melihat seluruh penampilan Isabel. Eliana memicingkan mata untuk menatap setiap sudut tubuh ramping Isabel dari atas hingga ke bawah. Dirasa cukup baik, Eliana mengacungkan kedua jempolnya ke atas. Dengan penuh kekaguman, ia berkata pada Isabel, "Sempurna, Nona." Mendapat 2 acungan jempol dari pelayannya, Isabel sama sekali tidak terlihat bahagia. Ia hanya menoleh sedikit ke arah Eliana tanpa merespons apapun. Kemudian, Isabel melangkahkan kakinya ke depan cermin untuk melihat seluruh penampilannya. Tampak di depannya tumbuh ramping dibalut dengan gaun pengantin panjang. Memiliki belahan dada yang sangat rendah, sedang berdiri di depan cermin. Dari wajah cantik itu, tidak nampak kebahagiaan sama sekali. Yang ada hanya wajah cemberut penuh dengan ketidakpuasan. "Eli, bisakah aku meminta bantuanmu?" ucap Isabel tiba-tiba.
Ia lalu memutar badan untuk menghadap ke arah Eliana. Di dalam kamar itu hanya ada mereka berdua. Isabel tidak mengizinkan orang lain menemaninya selain Eliana. Itu karena, menurutnya, terlalu banyak orang di dalam kamar akan membuat dirinya semakin gugup menghadapi pernikahan ini. Eli, bisa kau pergi keluar untuk memanggil ibuku? Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengannya. Ucap Isabel lagi dengan tatapan lembut, penuh permohonan, berharap Eliana mau mendengar permintaannya. Maaf, Nona. Eliana membungkuk hormat sebelum melanjutkan ucapannya. Sesuai perintah dari Tuan, saya tidak boleh meninggalkan Anda sendirian. Apapun alasannya. Jika Anda ingin memanggil Nyonya, saya bisa menghubunginya melalui sambungan telepon. Ucap Eliana lagi. Lalu, ia mengambil ponsel dari dalam tas kecilnya, berniat untuk menghubungi Noshi, majikannya. Ayolah Eli, aku mohon, panggil ibuku kemari. Aku hanya ingin berbicara dengannya secara langsung, tidak ingin melalui sambungan telepon. Masa itu saja tidak boleh? Pinta Isabel lagi, masih dengan lembut. Berharap Eliana segera pergi keluar kamar untuk mencari ibunya. Maaf Nona, saya tidak ingin membantah perintah Tuan. Lebih baik berbicara di telepon saja. Itu lebih aman. Bagi saya, juga bagi Anda. Eliana tetap tidak bersedia pergi keluar untuk mencari Nyonya Noshi, karena ia tidak boleh meninggalkan Isabel sendiri. Eliana masih memegang ponselnya. Ia mulai mencari kontak majikan wanita yang sudah disimpannya untuk melakukan panggilan. Melihat pelayannya membantah perintah, Isabel pun merasa kesal. Padahal tadi dirinya sudah sangat merendah di depan pelayan jelek itu. Dan sekarang pelayan itu malah tidak mau mendengar permintaan Isabel. Kau berani membantah perintahku? Tanya Isabel dengan tatapan tajam. Ia menghampiri Eliana sambil mengangkat gaun pengantin yang terasa berat di tubuhnya. Kau itu hanya pembantuku. Ejeknya dengan nada tidak puas. Itu artinya, kau harus menuruti semua perintahku. Tidak ada hak untuk menolak atau bahkan memberikan saran kepadaku. Selama 1 bulan ini, karena Eliana tidak bisa bekerja di dapur dan selalu membuat kekacauan dengan memecahkan gelas dan juga piring, Alex segera meminta gadis itu untuk menjadi pelayan Isabel seorang. Eliana hanya menjadi pelayan Isabel, tidak perlu lagi bekerja di dapur dan beres-beres rumah. Dan sekarang, Eliana berani membantah perintah Isabel. Cari mati. Sini. Isabel merebut ponsel yang ada di tangan Eliana, membantingnya ke atas lantai dengan satu gerakan. Suara nyaring dari ponsel yang dibanting seketika terdengar, diiringi suara teriakan. Cepat, pergi dan cari ibuku. Apa kau tidak bisa mendengar perintahku, gadis jelek? Tidak ada lagi tatapan lembut, seperti yang tadi Isabel tunjukkan ketika meminta Eliana untuk memanggil ibunya. Sekarang, yang ada hanya tatapan penuh kebencian, juga rasa jijik melihat penampilan Eliana yang mengenakan gaun bekas milik dirinya. Eliana kembali tidak mendengar ucapan Isabel. Matanya tertuju pada ponsel kesayangannya yang sudah pecah karena ulah Isabel. Seketika, amarah dalam diri Eliana muncul keluar. Kedua tangannya terkepal erat. Bola matanya menatap Isabel dengan marah.
Nona Isabel, kau berani menghancurkan ponselku? Sergah Eliana tidak terima. Ia mengeratkan gigi, menahan amarahnya pada Isabel. Kau, panggil Eliana sambil menunjuk Isabel dengan jarinya. Jangan mentang-mentang aku ini adalah pelayanmu, kau berani berbuat seenaknya terhadapku.